bisa mendengar suara saya? Nah, oke siap. Baik, kabar sehat ya Ya Pak sudah. Saiful ya? Alhamdulillah Baik. sehat. Pak Saiful Islam ini dari fraksi PKS Dapil 6. Apa yang Betul. menjadi persoalan Pak berkaitan dengan aspirasi masyarakat di wilayah Cikarang Utara, Karangbahagia, dan Cikarang Timur? Walaupun juga Pak Saiful juga baru menjabat sebagai anggota DPRD baru begitu ya, karena kemarin Ya, sempat di PAW, menggantikan ya. anggota DPRD di PAW. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, terkait persoalan-persoalan yang ada di wilayah Dapil 6, ya, banyak warga masyarakat yang mengeluh kepada saya terkait soal pencemaran lingkungan. Ya, Ini memang yang sangat terlihat saat ini begitu. Dan beberapa hari yang lalu kami dari Komisi 3 eh, sudah mendatangi beberapa kawasan industri seperti kawasan industri Egypt, Lipo, gitu, Hyundai. ya, Semua kawasan belum kita sambangi karena ada agenda-agenda yang lain. Dan memang kalau dilihat dari situ banyak sekali persoalan-persoalan yang ada gitu. Walaupun memang secara teori mereka menggambarkan bahwasanya apa yang mereka lakukan ini sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan begitu, Pak Ardi. baik. Masih banyak persoalan lingkungan seperti pencemaran lingkungan yang juga terjadi di aliran Sungai Kali Cikarang. Ini juga menjadi sorotan dari Bang Saiful kemarin. Apa sesungguhnya yang Ya, memang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi? Mengingat Kabupaten Bekasi juga dikelilingi oleh kawasan industri, tentunya juga berdampak pada kerusakan lingkungan ya, Bang Saiful. iya. Saat ini memang luar biasa sekali. Boleh dibilang hampir 95% saya katakan. Atau bisa jadi lebih dari itu, ya, keberadaan sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bekasi ini sudah tercemar berat. Hmm, Saya katakan sudah tercemar berat, begitu. Bahkan kali-kali ini sudah tidak layak ya, untuk dinikmati oleh manusia gitu maupun ya hewan dan lain sebagainya. Karena apa? Ya karena memang sudah sangat hitam, bau, bahkan warnanya bukan cuma hitam, ya jadi warnanya jadi indah aja gitu, jadi ya, warna pelangi, warna-warni ya. merah, kuning, iya jadi warna-warni, ungu begitu. Ini kan sesuatu yang sudah sangat membahayakan. Jadi kami kemarin dari Komisi 3 sudah mendatangi beberapa kawasan-kawasan industri. Kami mau melihat prosesnya seperti apa sih, ya, limbah yang mereka apa uh, apa sih kelola begitu. Apakah betul-betul ketika sudah dibuang ke sungai itu sudah sesuai dengan baku mutunya atau seperti apa begitu. Ya, begitu Mardi. Sejauh ini apa Bang yang jadi persoalan dari pihak swasta berkaitan dengan masih ditemukannya pencemaran lingkungan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi? Kalau Abang lihat, Uh, juga sempat melakukan kunjungan begitu? jadi kalau saya secara pribadi mengatakan bahwasanya walaupun secara manajemen pengelola kawasan ini sudah melakukan secara maksimal, tapi tetap saja yang namanya oknum-oknum ini tidak bisa dihindari. Bahkan diakui juga ada beberapa oknum yang sempat mendapatkan kartu merah atau teguran lah dari pihak pengelola kawasan. Begitu. Ya. Dan saya juga ingatkan, dan kami dari Komisi 3 juga ingatkan bahwasanya ini jangan sampai terjadi lagi, karena bagaimanapun juga keberadaan sungai-sungai ini sudah sangat tercemar begitu. Dan yang paling berkontribusi melakukan pencemaran itu adalah industri. Ya. Gitu. Ya, walaupun memang ada juga pencemaran dilakukan oleh limbah domestik kayak limbah rumah tangga. Tapi berapa besar sih ya limbah rumah tangga dibandingkan dengan limbah domestik? Limbah industri yang kebanyakan mengandung ya logam-logam begitu, logam-logam berbahaya atau B3-nya luar biasa. Begitu Bang Arfi. Baik. Untuk persoalan lingkungan, bagaimana Bang Saiful melihat kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup nih?
yang memang mengurusi betul berkaitan dengan adanya kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Bekasi. Iya, seharusnya kemarin juga kami dari Komisi 3 juga mengajak LH untuk turun langsung bersama-sama kami di Komisi 3 Ya. supaya apa? Supaya yuk kita bersinergi begitu. Perusahaan mana yang nakal ya. Kalau nakal kasih sanksi yang jelas, kasih sanksi yang tegas. Sehingga apa? Sehingga tidak terulang lagi begitu. Karena ini bukan hanya hari ini, dan sanksinya sebetulnya cukup berat kalau untuk bicara apa lingkungan hidup ini, pencemaran lingkungan ini. Kalau tidak salah itu di aturan KLH itu 2,5% dari aset mereka gitu ya. Jadi miliaran kalaupun harus membayar dendanya begitu ya. Karena ini kita serius gitu. Oleh karena itu saya juga minta kepada PJ Bupati untuk serius gitu. Kan karena PJ Bupati pernah mengatakan ke teman-teman media bahwasanya dia akan menindak tegas siapa perusahaan yang terang benderang melakukan pencemaran lingkungan. Saya pikir hari ini harus dibuktikan ucapan itu, gitu. Lewat apa? Lewat KLH, lewat penegakan hukumnya, begitu. Ayo sama-sama. Siapa yang melakukan pencemaran ini, bertindak. Kalau perlu cabut izinnya, begitu. Ya. Ya, karena ini ya sudah sangat meresahkan. Di pinggiran Kali Cikarang itu sudah tidak bisa dinikmati, ya. Tapi masyarakat karena butuh air masih ada aja yang nyuci di situ, iya, nyuci beras di situ, begitu. Ini sangat memprihatinkan, begitu. Apalagi kemarin Komisi 1 turun terkait soal teman-teman di daerah Cikarang Utara di perumahan Grand Cikarang City Ya. yang mengeluhkan air mereka sangat keruh, tidak layak untuk dinikmati, begitu. Jangan kata untuk diminum, dibuat mandi pun mereka jijik karena ada ulatnya. Begitu, Bang Ardi. Baik. Rekan Dakta Anda, warga Kabupaten Bekasi, kami undang untuk berbagi keluhan. Ini ada Bang Saiful Islam, anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Dapil 6 fraksi PKS Komisi 3 yang akan membahas mengenai bagaimana sebetulnya peran DPRD Kabupaten Bekasi mendorong agar kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh industri tidak terjadi. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 081511100707 atau melalui telepon di 8816363. Bang Saiful, kita jeda sejenak untuk mendengarkan beberapa pesan berikut ini. Suara Bekasi, kerjasama Radio Dakta dengan Sekretariat Dakta Radio Bijak Berinformasi Cerdas Berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan dialog informasi Dakta siang, paruh yang kedua. Anda mendengarkan dialog Suara Bekasi, kerjasama DPRD Kabupaten Bekasi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi dan Radio Dakta. Anda juga masih kami undang untuk memberikan pertanyaan bersama dengan anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi, fraksi PKS Dapil 6, yang membahas mengenai persoalan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bekasi. Ada Pak Saiful Islam. Nah, Bang Saiful Islam ini kan berkaitan dengan pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi akibat adanya industri. Sebenarnya berapa, pernah menghitung tidak laporan-laporan yang ada dari masyarakat ini terkait dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri ini, Bang? Maksudnya berapanya di apa nih? Apa angkanya begitu? Secara tertulis sih belum begitu kan. Artinya berapa yang sudah sungai-sungai apa aja yang sudah tercemar, sepertinya saya bilang tadi lebih dari 95%. Ya, artinya ini sangat banyak gitu ya. Jadi kalau laporan-laporan yang masuk dari teman-teman LSM, media begitu terkait soal pencemaran lingkungan ini sudah sangat banyak sebetulnya. Cuma tinggal dari penegakan hukum saja dari bagian LH saja yang saya pikir harus digenjot supaya apa? Supaya pencemaran bisa tidak teratasi. Ya. Jadi sungai-sungai sudah kita bisa lihat sendirilah dengan kasat mata kita setiap kali kita lewat begitu kan. Kebetulan di belakang rumah saya itu ada sungai gitu. Ada irigasi, itu airnya sudah tidak sangat layak begitu. Baik. Berkaitan dengan adanya komunitas-komunitas yang memang melestarikan lingkungan seperti Save Kali Cikarang dan beberapa komunitas lainnya. Kalau dari DPRD sendiri melihatnya seperti apa nih, Bang? Bagaimana dukungan dari DPRD terkait dengan adanya komunitas tersebut?
Ya, kami sih pada prinsipnya mendukung NGO-NGO yang melakukan kontrol sosial terhadap yang ada di Kabupaten Bekasi, khususnya dari teman-teman dari LSM lingkungan. Karena ini juga sangat membantu peran kami sebagai lembaga legislatif yang tugasnya adalah pengawasan kinerja eksekutif gitu. Termasuk juga kontrol sosial juga untuk eksekutif gitu. Supaya apa? Supaya bekerja secara benar. Ya, jangan sampai ini terjadi pembiaran gitu. Jadi kami sangat dukung teman-teman dari LSM lingkungan yang memberikan masukan, kritikannya kepada kami, baik kepada legislatif maupun eksekutif. Supaya apa? Supaya kerjanya pada benar lah begitu kurang lebih. Ya. Kalau dari kendala sendiri apa sih Bang, dengan adanya pencemaran ini dari eksekutif sendiri tidak bisa mengawasi perusahaan-perusahaan yang membuang limbahnya secara sembarangan? Saya juga kurang paham. Artinya begini, Ya. ya kan? Eksekutif sudah Pemda dalam hal ini Pemda Kabupaten Bekasi sudah diberikan kewenangan penuh untuk melakukan tugasnya. Ya, anggaran sudah diberikan, kewenangan sudah diberikan, begitu. Apa yang kurang? Ya, tinggal pelaksanaan saja saya pikir. Tinggal action saja di lapangan. Ya, kalaupun terkadang memang ada alibi bahwasanya pihak kawasan pengelola kawasan industri sudah melakukan dengan benar dalam pengelolaan limbahnya, tapi tahu di lapangan kita lihat hari ini begitu. Memang kalau kita turun langsung ke pengelola kawasan, dia sangat detail. Ini air dari sini ke sini, ini ke sini. Kalau ini ada tenan yang melakukan melakukan kecurangan atau melakukan pelanggaran, maka akan ditutup saluran limbahnya begitu. Ya, tapi saya katakan ini pengawasannya 24 jam enggak? Iya kan? 24 jam Pak. Ya tetap saja. Walaupun bahasanya pengawasan 24 jam, yang namanya pengawasan manusia, akan ada lemahnya di situ. Ya kan? Toh kita lihat saja di lapangan hari ini. Sungai-sungai sudah luar biasa sekali tercemarnya. Oleh karena itu saya pikir segera lakukan penelusuran. Ya kan? Pemda sudah melakukan penelusuran dan Dinas LH untuk melakukan penelusuran. Ini mana sih? Kawasan apa sih begitu yang melakukan pencemaran begitu. Walaupun kita akui juga limbah domestik juga ada di sini, limbah rumah tangga juga ada. Tapi apakah limbah rumah tangga membuat sungai menjadi hitam, ungu, hijau? Nggak mungkin begitu. Atau tiba-tiba ada yang dibawa limbahnya begitu kan, tiba-tiba dibuang langsung ke sungai alirannya. Kita kan nggak tahu begitu. Ya kan, jadi saya pikir pengawasan harus ketat lah begitu. Anggaran sudah diberikan ya oleh kami dari pihak legislatif dan eksekutif. Begitu Bang Andri. Baik, artinya memang sanksi dan juga pengawasan dari Dinas LH juga masih sangat minim terkait dengan adanya pencemaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi. Berkaitan dengan sampah domestik seperti limbah rumah tangga ini kan juga banyak ditemukan di beberapa aliran sungai. Kemarin juga sempat ramai di Kali Jambe, Tambun Selatan juga banyak sekali limbah domestik. Bagaimana sebetulnya DPRD Kabupaten Bekasi melihat masih minimnya kesadaran masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup, Bang Saiful? Iya, sebelum saya duduk di anggota DPRD Kabupaten Bekasi, saya juga pernah diamanati sama teman-teman, sama warga, sama masyarakat menjadi ketua RT, ketua begitu. Ya. Jadi betul-betul tahu di lapangan lah. Ya, jadi ini memang kesadaran masyarakat ini harus kita tingkatkan. Ya, kesadaran masyarakat. Artinya apa? Artinya informasi-informasi terkait pentingnya menjaga lingkungan, ya kan? Ini terus digencarkan sama kita, pemerintah dalam hal ini begitu. Oh, anggarannya ada kok. Ya kan, buat pengumuman, kasih ke desa, nanti desa yang menyebarkan. Kalau melakukan buang sampah sembarangan hukumannya sekian. Begitu, ya kan? Saya melihat ini masih kurang gitu loh. Himbauan-himbauan ini. Ya. Jadi ayo optimalkan saja apa yang ada, ya kan? Kasih peranan kepada masyarakat terendah dalam ini RT RW, ya. Karena bagaimanapun juga ini tugas kita bersama, begitu. Bukan cuma tugas pemerintah, begitu.
Artinya masyarakat juga dituntut untuk empati terhadap lingkungannya. Jangan mentang-mentang dia sudah bayar pajak, dia seenaknya buang sampah sembarangan, gitu. Kasih tempat-tempat yang tempat sampah di sekitaran, begitu. Supaya apa? Supaya masyarakat juga bisa buang sampah pada tempatnya, begitu. Ya, kami melihat ini juga belum, gitu, belum maksimal, gitu, belum maksimal. Ayo kita sama-sama, baik di lingkungan pemerintah daerah, pemerintah desa maupun masyarakatnya, supaya apa? Supaya kita bisa menjaga lingkungan kita, gitu, Marti. Baik. Untuk Perda sendiri, Bang, berkaitan dengan sanksi bagi para pelanggar tipiring ya untuk pembuang sampah sembarangan ini apa ya juga nantinya akan dibahas oleh DPRD, Bang? Iya, begitu, betul. Ya, nanti kita akan coba dorong begitu kan. Karena kan memang saat ini kita baru berskala nasional begitu kan, hukumannya begitu kan. Itu perdanya kita belum dorong, nanti kita coba minta kepada baik eksekutif maupun legislatif untuk menginisiasi supaya perda ini sudah ya ditindaklanjuti lah begitu. Karena bagaimanapun juga ya semuanya harus 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 bekerja sama, gitu. Jangan sampai ya hanya satu orang ini dianggap kok kita mulu yang diminta, ini tidak, gitu. Ayo kita sama-sama hari ini kita bangun Bekasi ini sama-sama, gitu. Ya, dari hulu sampai hilir itu aliran sungai yang ada, gitu. Mana kira-kira yang perusahaan yang nakal atau oknum-oknum perusahaan yang nakal mana? Ayo kita telusuri. Jangan sampai ini dibiarkan terus, gitu. Nggak mungkin lah nggak ada yang nggak ada yang berbuat. Pasti ada tangan-tangan nakal di situ. Begitu, Martin. Baik, termasuk juga nantinya masyarakat diarahkan agar mendaur ulang ya, meningkatkan ekonomis bagi sampah-sampah itu sendiri sehingga nantinya sampah bisa diolah kemudian juga bisa berdaya ekonomi bagi kebutuhan mereka sendiri begitu ya, Bang ya. Dengan Iya, betul. bank sampah. Ya, betul. Ya, ini juga menjadi ini masih sedikit nih. Iya. Ya kan? Jadi peranan lingkungan ini masih sangat sedikit yang mengerti mengenai bank sampah. Ya, dulu istri saya pernah jadi ketua bank sampah gitu. Karena masyarakatnya kita didik agak dapat duitnya lama katanya begitu. Ya, tapi kan ini bukan dalam rangka mencari uang sebetulnya, bukan, tapi dalam rangka menjaga lingkungan sebetulnya. Cuma di sisi lain ada nilai ekonomis nanti di situ, gitu. Tapi masyarakat mindsetnya terbalik nih, gitu, ya kan? Sehingga lama dah, ya, sehingga jadi malas ngumpulinya segala macam gitu. Padahal saya saat ini melihat ada dulu almarhum Ustadz Imam Hambali, ya kan? Itu pernah membuat bank sampah yang hari ini masih eksis bank sampahnya di daerah Pasir Gombong. Itu masih eksis, ya kan? Bahkan beberapa kali dapat penghargaan. Ya karena konsistensi mereka dalam rangka menjaga lingkungan. Begitu, Mardi. Baik. Bang Saiful, kita jeda sejenak untuk mendengarkan beberapa informasi berikut. Kami juga masih undang Anda, rekan Dakta, untuk berbagi tanggapan ataupun juga pertanyaan kepada Bang Saiful Islam, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi PKS Dapil 6 dalam program Dialog Suara Bekasi. Anda bisa kirimkan pertanyaan dan juga tanggapan melalui SMS di 0815 11 107 107 ataupun WhatsApp ataupun telepon kami di 8816363. Bekasi, kerjasama Radio Dakta dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi. Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan Dialog Suara Bekasi, hasil kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi bersama Radio Dakta. Masih bersama dengan Bang Saiful Islam, beliau adalah anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi dari Dapil 6 fraksi PKS. Tadi juga kita sudah membahas mengenai berbagai macam persoalan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bekasi yang memang ini menjadi perhatian dari DPRD karena adanya industri tentunya menyebabkan kerusakan lingkungan. Bang Saiful, saya pengen tahu agenda berkaitan dengan kinerja DPRD. Saat ini tengah melakukan agenda apa, Bang, DPRD, Bang? Iya, saat ini kami sedang melakukan kunjungan ke beberapa
di Komisi 3 ya, saya katakan. Karena kan masing-masing punya agenda masing-masing begitu. Setiap komisi punya agenda masing-masing. Untuk Komisi 3, kami baru saja melakukan kunjungan ke daerah-daerah kawasan industri. Ya, ada Egypt, Lipo, Hyundai begitu, Ya. Ardi gitu. Adapun kegiatan komisi-komisi lain itu saya secara pribadi belum mengetahui gitu. Mungkin bisa Baik. tanyakan di sekretariat Dewan. Berkaitan dengan P2 APBD juga saat ini tengah disusun oleh DPRD, Bang ya? Pembahasan P2 APBD 2020 sudah selesai. Sudah selesai. Begitu, Mardi. Iya. Apa begitu. yang menjadi fokus dari pemerintah Kabupaten Bekasi dan DPRD berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, Bang Saiful? Iya, memang ini kita akan terus galakkan gitu ya, bagaimanapun juga, karena di tengah kondisi situasi pandemi seperti ini memang kebutuhan masyarakat harus kita dahulukan gitu. Karena bagaimanapun juga untuk menggulirkan Indonesia tumbuh, ya kan, Indonesia tangguh itu ya salah satunya dengan ekonomi tentunya. Ya, program-program yang sudah digulirkan oleh pemerintah pusat ini kan bagian dari yang menjadi bagian yang akan diterima oleh Kabupaten Bekasi, gitu. Jadi kembali ke mana program-program unggulan, saya pikir secara detail ini saya, karena saya juga masih baru 2 bulan di sini, Ya. belum mengetahui detail apa yang menjadi unggulan pada saat ini, begitu Bang Arti. Artinya memang terkait dengan adanya pandemi, topoksi dan juga maksud kami fungsi anggaran juga dimaksimalkan untuk melakukan. Ya, artinya fungsi perbaikan anggaran ekonomi saat begitu, ini ya? adalah untuk perbaikan ekonomi, betul. Begitu. Apa yang menjadi kebijakan pusat hari ini kita ikuti saja begitu. Ya. Ya kan, karena memang aturannya untuk saat ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 itu yang semua kebijakan-kebijakan mengenai pandemi ini kita tidak bisa kritisi secara detail lah begitu. Baik, termasuk juga masyarakat diminta bersabar karena memang saat ini tengah pandemi dan juga ada refocusing anggaran yang memang dikhususkan untuk penanganan pandemi dan juga sektor ekonomi, begitu Bang Saiful ya? Betul Bang Ardi, begitu. Ya. Bang Saiful, berkaitan dengan topoksi Komisi 3 juga berkaitan dengan infrastruktur. Kita tahu bahwa memang dengan adanya industri tentunya banyak jalan-jalan yang juga mengalami kerusakan akibat lalu lalang kendaraan berat. Bagaimana Komisi 3 melihatnya infrastruktur di wilayah Kabupaten Bekasi ini seperti apa kondisinya? Iya, terkait infrastruktur Kabupaten Bekasi hari ini kami juga, saya secara kelembagaan atas nama fraksi Partai Keadilan Sejahtera sudah bertemu langsung dengan PJ Bupati Pak Dani Ramda, begitu. Kita minta kepada Pak PJ Bupati untuk segera melakukan action pembangunan, karena sampai hari ini kita melihat masih saja kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana oleh dinas-dinas terkait, ya, pertama dinas Tarkim, PUPR, begitu, ya kan, Cipta Karya, yang mana di situ fokus kepada pembangunan. Hari ini masih sedikit sekali, gitu, serapan anggarannya, dan kita pertanyakan itu, gitu. Semoga mudah-mudahan kalau janjinya dinas itu, mudah-mudahan di pertengahan September ini sudah bisa dilakukan action di lapangan, begitu Mardi. Persiapan lelang juga didorong anggota DPRD agar setidaknya pembangunan juga bisa terus berjalan, Bang Saiful. Ya, kalau lelang sepertinya sudah berjalan, begitu. Tinggal dokumen-dokumen saja yang diperlukan oleh pihak-pihak terkait. Begitu, Mardi. Baik. Ya. Rekan-rekan kami juga masih undang Anda untuk memberikan pertanyaan bersama dengan Bang Saiful, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi, dalam dialog Suara Bekasi, kerjasama DPRD Kabupaten Bekasi dan Sekretariat Kerjasama DPRD Kabupaten Bekasi dan Radio Dakta. Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui telepon 8816363 ataupun melalui SMS dan WhatsApp 0815111007. Bang Saiful, berkaitan dengan pembangunan di wilayah Kabupaten Bekasi yang didorong agar setidaknya cepat dalam penyerapan anggaran. Bagaimana DPRD Kabupaten Bekasi melihat minimnya penyerapan anggaran di wilayah Kabupaten Bekasi setiap tahun, Bang? Iya, ini sepertinya sepertinya ada salah kelola begitulah. Ya. Iya.
Ya, seperti hal kelola seharusnya pihak apa eksekutif itu contoh ya melakukan lelang untuk konsultan begitu kan dilakukan di bulan berjalan misalkan di bulan Desember begitu ya gitu. Nah itu pelaksanaannya bisa di bulan Maret April begitu ya. Tapi ini tidak ya lelang perencanaan dilakukan di bulan Juni atau bulan Mei begitu kan sehingga baru perencanaan ya kan belum pelaksanaannya ya gitu jadi perencanaan di bulan Juni ya pelaksanaannya di bulan Agustus September gitu. Nah ini harus dirubah gitu. Harusnya perencanaan itu dilakukan di akhir tahun begitu atau paling telat-telatnya di awal tahun lah di bulan Januari gitu. Supaya apa? Supaya pelaksanaan pembangunan itu bisa terrealisasi di bulan 405 begitu. Nah, ini setiap kali kita melakukan pelaksanaan pembangunan ini di bulan 8, 9 begitu. Ya. Ya. Jadi ya akibatnya Kabupaten Bekasi terlalu terlambat. Padahal anggaran kita cukup besar. Ya, 6 triliun lebih gitu loh. Ya kan dibandingkan dengan kota Bekasi, Kabupaten Kerawang, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, mereka sudah melakukan penagihan. Kita kerja aja baru, begitu Mardi. Artinya Ya. memang penyerapan anggaran minim tentunya mengakibatkan silva yang besar nantinya di. Iya, silpa yang besar. Ya, ya kan APBD P2 APBD 2020 silpa kita itu 1,2 triliun. Iya. Luar biasa sekali begitu. Memang di situ ada pertama buat refocusing anggaran di situ satu. Yang kedua memang ada anggaran yang memang belum dibayarkan waktu itu adalah e-katalog. Ya, begitu. Ya, begitu Mardi. Baik. Kita sih berharap supaya tahun ini tidak terulang, ya kan? Ya, supaya tahun ini silpanya nggak terlalu besar lah, begitu kan? Yang sampai triliunan lagi lah silpanya, begitu. Ya, cukup ya 2 atau 300 miliar, 400 miliar, begitu kan? Karena bagaimana juga kan ini buat kepentingan masyarakat semuanya, begitu. Jangan sampai pembangunan yang terlambat, begitu. Ya, masyarakat yang dirugikan nanti. Baik. Yang Mardi. Rekomendasi juga setiap tahun kan diberikan oleh DPRD berkaitan dengan adanya silva. Ini bagaimana peran dari eksekutif terkait dengan masih seringkali menghasilkan silva yang besar, Bang Saiful? Yang mudah-mudahan saya ya kalau ngomongin yang udah meninggal nggak bagus juga begitu ya. Ya kan begitu. Tentu ini kan butuh ketegasan pimpinan begitu. Butuh ketegasan pimpinan supaya apa? Supaya tidak terjadi silpa yang begitu besar begitu. Ya. Yang terlalu banyak kepentingan politik lah dalam hal ini. Eksekutif lakukan aja apa yang sudah menjadi tugasnya. Gitu. Biarkan yang berpolitik yang di mana? Yang di dewan saja begitu. Di DPRD saja begitu. Tapi pelaksanaan yang sifatnya teknis itu kan sifatnya dinas. Begitu, dinas yang terkait lakukan saja, ya kan? Apa yang sudah menjadi tupoksinya kerjakan begitu. Jangan sampai ya itu tadi, ini ada kepentingan inilah, ada kepentingan itulah, sehingga pekerjaan akhirnya terlantar. Dan juga mohon maaf juga, misalkan buat teman-teman begitu, atau teman-teman kontraktor, ya kan, diminta untuk juga tidak banyak, ya memang kalau urusan perut agak susah juga Bung Ardi kita ngomongnya gitu ya. Ya kan kalau udah urusan perut begitu, ya kan kepentingannya ini itu segala macam, ya kan akhirnya gagal lelang. Ya, saya pikir dinasnya mesti kuat nih, dinas mesti kuat. Menurut PJ kita luar biasa lah begitu. Supaya apa? Supaya pembangunan Bekasi ini nggak tertinggal lah dengan kabupaten kota yang lainnya begitu. Oke, Mardi. Baik. Rekan Dakta, kami mengundang Anda untuk berbincang bersama dengan Bang Saiful Islam. Beliau adalah anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi dalam Dialog Suara Bekasi. Anda bisa sampaikan pertanyaan di 8816363 ataupun melalui SMS dan WhatsApp 0815111007. Baik Saiful, kita jeda sejenak untuk mendengarkan beberapa pesan berikut. Dakta Radio Bijak Berinformasi Cerdas Berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan Dialog Suara Bekasi yang merupakan kerjasama DPRD Kabupaten Bekasi dengan Radio Dakta. Kali ini menghadirkan Bang Saiful Islam SH. Beliau adalah anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi dari Dapil 6 fraksi PKS. Tadi kami juga sudah memperbincangkan mengenai lingkungan hidup dan juga beberapa
persoalan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi seperti penyerapan anggaran yang memang belum dilakukan secara maksimal oleh pihak eksekutif, sehingga DPRD Kabupaten Bekasi mendorong agar eksekutif meningkatkan kinerjanya dalam hal pengawasan lingkungan dan juga berkaitan dengan penyerapan anggaran. Terkait dengan infrastruktur yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi, Bupati Bekasi, penjabat Bupati Bekasi Dhani Ramdan juga nantinya akan melakukan perbaikan di 12 titik jalan di wilayah Kabupaten Bekasi. Bang Saiful sebagai anggota Komisi 3 melihatnya seperti apa, Bang? Adanya rencana perbaikan jalan-jalan yang memang menjadi prioritas perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Bekasi. Ya, saya apresiasi dengan apa yang menjadi hari ini prioritas apa yang disampaikan oleh PJ Bupati Bekasi, Bapak Dhani Ramdan. Gitu. Termasuk begitu cepatnya ketika dia dilantik menjadi PJ Bupati Bekasi terkait soal pelebaran jalan yang ada di Cikarang Cibarusah. Ya, yang hanya tinggal sebentar lagi ini akan dilakukan pembebasan sedang dilakukan, sedang proses eksekusi lah begitu, proses eksekusi, proses pembayaran. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan diselesaikan begitu. Bahkan waktu itu ketika kami diundang dari Komisi 3 dan pihak-pihak terkait termasuk Pak PJ serta Pak Sekda juga hadir pada saat itu, ya. Semua stakeholder yang hadir pada saat itu ada Pak Camat, ada yang lainnya begitu, dinas-dinas terkait itu hadir begitu. Artinya termasuk kepala pengadilan juga hadir begitu. Ya kan BPN juga hadir. Ya, artinya dalam rangka proses percepatan pembebasan. Ketika ada kesulitan di lapangan karena bicara ini untuk kepentingan umum dengan negara, maka tidak bisa dihalangi kan begitu. Kalaupun ada proses-proses sedikit itu nanti dititipkan di pengadilan, begitu, ya kan? Jadi insya Allah prosesnya terjadi sangat smooth, termasuk ada musola, ada apa itu langsung diganti, dicarikan tanah penggantinya, dan ini saya pikir saya sangat mengapresiasi ini, begitu. Termasuk juga jalan-jalan Kalimalang, itu ada beberapa lahan yang belum dibebasin, begitu kan? Kita mohon untuk segera dibebaskan, supaya apa? Supaya kan jalan alternatifnya salah satu ada Kalimalang. Gitu, kalau Kalimalang ini sudah menjadi 4 arah begitu kan, ini luar biasa sekali gitu. Jadi saya pikir kami dari Komisi 3 mendorong untuk segera dilakukan eksekusi yang tepat begitu supaya Bekasi ini kelihatan lah begitu. Iya Bang Ardi. Baik, itu berkaitan dengan Jalan Cikarang Cibarusah yang menjadi kewenangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, ini kan memang jalan-jalan yang ada di wilayah Kota Bekasi kan ada 3 Bang ya kewenangannya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat, dan pemerintah Kabupaten Bekasi. Bagaimana Komisi 3 ini mengkoordinasikan dan juga mendorong agar perbaikan jalan ini dilakukan oleh masing-masing pemilik kewenangannya Bang? Iya, ya kami kalau Komisi 3 hanya berkoordinasi saja sifatnya begitu kan. Nanti bicara eksekusinya nanti ada di eksekutif begitu. Ya termasuk hari ini pembebasan ada Cikarang Cibarusah itu untuk pembebasan lahannya adalah tanggung jawab dari pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi. Ya. Begitu Mardi. Ya jadi tanggung jawab Pemda Kabupaten Bekasi. Nah untuk pembangunannya itu sudah dianggarkan oleh Pemprov Jabar. Pemprov Jabar sudah disiapkan. Dan akan dilakukan proses pengerjaannya itu tidak salah itu di bulan Februari untuk pelebaran jalan Cikarang Cibarusah. Ya kan, adapun utilitas yang ada kayak kabel Telkom, itu banyak gitu kan, FO segala macam gitu kan, termasuk di situ ada PDAM. Segera diminta untuk melakukan pembongkaran dan melakukan rekonstruksi lagi gitu kan supaya tidak mengganggu proses pelebaran nanti begitu. Iya Bang Ardi. Mendorong agar pembebasan lahan dilakukan secara cepat, menyeluruh. Kemudian juga ini masyarakat yang terdampak pelebaran jalan juga ini diminta untuk ikut juga merelakan lahannya ya Bang ya, agar memang jalan Cikarang Cibarusah yang kondisinya rusak dan juga sering terjadi kemacetan bahkan kecelakaan juga bisa segera diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Betul Bang Ardi begitu. Jadi alhamdulillah sekali lagi dikatakan bahwasanya ini prosesnya terjadi sangat smooth sekali begitu. Ya,
termasuk kita dari dapil 3 dari komisi 3 itu ya kan ada dewan-dewan dari dapil 1 begitu diminta untuk turun langsung ke masyarakat, memberikan pengertian, masukan kepada masyarakat untuk bahwasannya ini untuk kepentingan negara, ini untuk kepentingan umum, sehingga masyarakat ya dengan dikasih pengertian akhirnya mengerti dan menerima yang sudah menjadi ketentuannya. Begitu, Bang Ardi. Baik. Rekan dokter, kami masih undang Anda untuk memberikan pertanyaan bersama dengan Bang Saiful Islam. Ini anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi PKS. Selain juga masalah lingkungan hidup, kemudian juga infrastruktur, berkaitan dengan kawasan pemukiman nih Bang. Banyak wilayah Kabupaten Bekasi yang belum selesai terkait dengan fasumnya. Bagaimana Komisi 3 melihat hal tersebut, Bang Saiful? Iya, ini berkali-kali saya agak ini sendiri gitu ya. Ya kan karena memang banyak pengembang-pengembang yang nakal begitu. Ya. Yang seharusnya segera diserahkan fasum itu kepada pihak pemerintah daerah, Pemda Kabupaten Bekasi. Ya kan supaya apa? Supaya proses peralihan ya kan ketika dilakukan pembangunan di daerah-daerah pemukiman tersebut, fasum tersebut itu bisa dilakukan gitu. Tapi kalau tanpa ada penyerahan dari pihak-pihak pengembang ini kan justru mempersulit begitu. Ya. Dan juga sebetulnya kami dari Pemda Kabupaten Bekasi tentunya juga bisa segera mengeksekusi dengan adanya perda tentang permukiman itu begitu. Kalau tidak salah di tahun 2017 kalau tidak salah itu. Yeah. Atau 2018. Ya, saya lupa nomor berapa begitu, ya kan, supaya ketika ada pengembang nakal itu langsung bisa diambil alih oleh Pemda Kabupaten Bekasi. Itu Marti. Baik, artinya sudah ada perda tapi memang implementasi di lapangan juga belum berjalan dengan maksimal, Bang Saiful. Iya, memang betul. Ya, jadi ini kita dorong lah gitu supaya para pengembang supaya taat hukum juga begitu kan. Ya, supaya juga masyarakat yang menempati perumahan tempat tinggal mereka itu juga mendapatkan fasilitas dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Begitu, bukan cuma dari pengembang saja kan begitu. Terkadang kan pengembang kan cuma habis bangun mereka tinggal. Ya kan, contoh perumahan saya yang sekarang hari ini begitu. Ya kan, pengembangnya entah kemana begitu, sehingga jalan-jalan yang ada itu semuanya swadaya dari masyarakat. Ya. Dan alhamdulillah kalaupun dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bekasi, namanya bukan nama perumahan jalannya begitu, nama kampung, cuma RT RW-nya aja disebut begitu. Dan ini kan sangat merugikan sebetulnya. Ya, jadi sekali lagi ayo para pengembang, ya, para developer perumahan, tentunya yang taat hukum, ya jangan cuma ngambil keuntungan, setelah itu mereka tidak merawat, begitu dia pergi begitu saja begitu. Dan juga sekali lagi, ini juga yang menjadi kendala para pengembang, Bang Ardi. Apa itu? Ya kan ketika dia harus menyerahkan ke Pemda Kabupaten Bekasi, semua kondisinya harus bagus. Ya. Begitu. Artinya harus ada biaya di situ yang dikeluarkan oleh pengembang. Begitu. Ya kan? Memang aturannya seperti itu. Tapi sekali lagi, ya kan, ada sekali lagi ini yang saya bilang oknum-oknum ini gitu. Ya kan, oknum-oknum dinas, oknum-oknum pengembang, ya kan. Saya pikir yang segera juga harus ditertibkan kayak begini begitu, sehingga mempersulit orang, ya, sehingga ya prosesnya jadi lama, ataupun yang dirugikan adalah masyarakat Kabupaten Bekasi dalam hal ini. Biar Mardi. Baik, Bang Saiful, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi dan juga pihak eksekutif agar memang menjalankan kinerjanya dengan maksimal berkaitan dengan kerusakan lingkungan, kemudian juga infrastruktur yang masih sangat buruk kondisinya. Baik, untuk masyarakat Kabupaten Bekasi, tentunya ayo sama-sama kita bangun Kabupaten Bekasi dengan kesadaran diri kita yang tinggi tentunya, ya. Kita juga jangan terus mengharapkan semua ini dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bekasi, tetapi juga peran kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Bekasi untuk membangun masyarakat Kabupaten Bekasi tentunya. Dalam hal ini ya ditunjukkan kinerja kita, warga kita, ya masyarakat Kabupaten Bekasi tidak cuma ngomel, tapi dibuktikan dengan bukti nyata. Contoh dengan tidak membuang sampah sembarangan untuk menjaga lingkungan, begitu, ya kan, mentaati peraturan yang ada, bayar pajak dan lain sebagainya. Dan kepada Pemda Kabupaten Bekasi, kami Komisi 3 mendorong supaya
segera mempercepat pembangunan, ya, karena bagaimanapun kita sudah tertinggal dengan daerah-daerah lain, ya. Aturan anggaran sudah disiapkan, tinggal eksekusi saja. Jangan perihal-perihal yang lain saya pikir bisa menyusul, ya, sambil berjalan. Karena apa? Karena masyarakat sudah ya menunggu begitu. Jalannya sudah jelek, kudu dibangun gitu. Tapi sampai saat ini belum juga ada pembangunan, udah diukur sama konsultan begitu, tapi belum ada pengerjaan. Ya, saya pikir ayo, waktunya tinggal sebentar lagi. Jangan jadi silpa kembali begitu Mardi, gitu. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Oleh karena itu sekali lagi, yuk kita sama-sama eksekutif, legislatif dan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi, yuk kita bersinergi supaya apa? Supaya Kabupaten Bekasi betul-betul menjadi Kabupaten Bekasi yang maju, ya, dan sejahtera rakyatnya. Baik. Terima kasih, Mardi. Bang Saiful, terima kasih sudah berbincang bersama kami dalam dialog Suara Bekasi. Semoga memang kinerja dari DPRD dan juga eksekutif dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bekasi ini bisa berjalan maksimal. Bang Saiful, terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.